Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Ahmad Nazal dengan nomor presensi 11 dari kelas 1147. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sistem koloid serta sifat-sifat dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa itu sistem koloid? Sistem koloid merupakan suatu larutan yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi. Contohnya, lem, santan, dan jeli. Sistem koloid merupakan campuran heterogen dan sistem dua fase yang meliputi zat terlarut sebagai partikel koloid fase terdispersi serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi di media yang disebut medium pendispersi. Ukuran partikel sistem koloid berkisar antara 1 sampai 100 mm. Sistem koloid memiliki beberapa sifat-sifat, diantaranya sebagai berikut. 1. Efek Tyndall. 2. Gerak Brown. 3. Elektrofluoresis. 4. Adsorpsi. 5. Koagulasi. 6. Koloid pelindung. Dan 7. Dialisis. Yang pertama adalah efek Tyndall, yang merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall. Efek ini membedakan larutan sejati dengan sistem koloid. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, berkas sinar matahari yang melalui celah pada daun di pagi hari yang berkabut, sorot lampu proyektor yang terkena asap, warna biru pada langit siang dan kuning pada senja, dan warna biru pada iris mata. Berikutnya adalah gerak Brown. Gerak ini adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel yang terdispersi dan pendispersi. Gerak Brown ditemukan oleh Robert Brown. Medium dispersinya berupa zat cair atau gas. Gerak ini menstabilkan koloid. Contohnya adalah gerakan butir seblak sari dalam air tenang, pergerakan debu dalam ruangan, difusi kalsium melalui tulang, dan difusi polutan di udara. Elektrofluoresis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Kutub negatif medan listrik disebut katoda dan kutub negatif disebut anoda. Elektrofluoresis terjadi ketika koloid mencapai anoda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengidentifikasi DNA, penentuan jenis muatan koloid, pembuatan sarung tangan dari karet, asap pabrik digumpalkan dengan koagulasi listrik, dan pengidentifikasian kelainan genetik. Adsorpsi merupakan sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau partikel netral pada permukaannya. Jika partikel koloid mengabsorpsi ion positif, maka koloid tersebut bermuatan positif. Begitu juga sebaliknya. Adsorpsi disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk penjernihan air, pemutihan gula dengan tanah diatome dan arang tulang, penghilangan bau badan dengan deodoran, pembersihan dengan sabun deterjen, dan penggunaan notorit untuk sakit perut. Koagulasi adalah proses penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi dapat terjadi karena pemanasan, penambahan elektrolit, elektrofluoresis, dan pencampuran dua macam koloid. Contohnya adalah pembentukan delta sungai, perebusan telur, dan pendirian santan susu. Berikutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang melindungi koloid lain agar stabil dengan cara membungkus partikel koloid tersebut. Contoh zat yang dapat menjadi koloid pelindung adalah zat-zat pengemulsi, misalnya sabun deterjen, dan juga koloid hidrofil, misalnya protein dan gelatin. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Air susu yang dilindungi kasein. 2. Mentega yang dilindungi oleh lecitin yang mencegah pengumpulan lemak. 3. Es krim dilindungi oleh gelatin untuk mencegah pembentukan kristal gula atau es batu. Dan 4. Tinta dan cat yang dilindungi oleh minyak silikon yang membuat tinta dan cat tahan lama. Dan yang terakhir adalah dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion yang mengganggu kestabilan koloid. Proses dialisis adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong koloid semi permeabel, kemudian diletakkan pada air mengalir, dan air mengalir tersebut akan membawa ion yang mengganggu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, pada filtrasi darah dalam ginjal. Kedua, pada proses cuci darah. 3. Pada pemisahan ion cyanida dari tepung tapioka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.